Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Zaira Nuraini, NIM J1A122047, kelas R001, Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum MIPA. Pengenceran merupakan proses membuat larutan lebih lemah atau kurang terkonsentrasi. Dalam mikrobiologi, serial pengenceran atau log dilution ini digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan untuk metode pengujian tertentu, atau ke konsentrasi yang lebih mudah dihitung saat ditumbuhkan ke agar cawan. Log dilution merupakan pengenceran 10 kali lipat yang artinya konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10 atau disebut juga dengan pengenceran bertingkat. Untuk menyelesaikan 10 kali lipat pengenceran, rasionya harus 1:10, yang mana 1 merupakan jumlah sampel yang ditambahkan dan 10 merupakan ukuran final dari sampel. Misalnya, ukuran sampel air genangan 1 mili ditambahkan ke 9 mili pengencer sama dengan total 10 mili. Dengan pengenceran ini disiapkan beberapa buah tabung yang berisi aquades steril sebanyak 9 mili ke dalam masing-masing tabung. Kemudian ditambahkan 1 mili sampel yang mau diuji secara bertahap, yaitu pertama 1 mili sampel ke dalam tabung pertama hingga konsentrasi larutan dalam tabung pertama menjadi 10⁻⁻1. Selanjutnya 1 mili dari tabung pertama ke tabung kedua hingga konsentrasi larutan dalam tabung kedua menjadi 10⁻². Begitupun seterusnya hingga tabung ke-6 dan konsentrasi larutan dalam tabung ke-6 menjadi 10⁻⁶. Penanaman mikroba atau disebut juga dengan inokulasi bertujuan untuk memisahkan sel atau kumpulan sel yang membentuk koloni sehingga memungkinkan untuk dihitung perkiraan jumlah mikroorganisme per satuan sampel. Penanaman pada media padat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menempatkan pada permukaan atau menenggelamkan mikroorganisme pada media padat atau disebut juga dengan metode split plate dan pour plate. Metode pour plate adalah suatu teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media yang masih cair dengan stok kultur bakteri, sehingga sel-sel tersebut tersebar merata dan diam dengan baik di permukaan agar atau di dalam agar. Dalam metode ini diperlukan pengenceran sebelum ditumbuhkan pada medium agar di dalam cawan petri. Sedangkan metode split plate adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri di atas media yang telah padat. Setelah itu diinkubasi dan akan terbentuk koloni pada cawan tersebut dalam jumlah yang dapat dihitung. Plate count atau perhitungan cawan merupakan teknik enumerasi mikroba yang ditanam atau dibiarkan pada suatu media padat. Dalam melakukan perhitungan cawan, terdapat beberapa kisaran hitung untuk metode plate count secara umum, yaitu pertama FDA, Bacteriological Analytical Manual atau BAM, menyarankan untuk memakai kisaran 25-250 koloni per cawan. Untuk pour plate, AOIC memberikan kisaran 30-300 koloni per cawan, sedangkan ISO 7218 dan ISO 8199 memberikan kisaran 10-200 koloni per cawan untuk split plate dan 10-300 koloni per cawan untuk pour plate. Saat melakukan perhitungan koloni mikroba, terdapat beberapa persyaratan, yaitu koloni yang berpenampakan sama, yang terpisah baik tanpa bertindihan dan minimal memiliki jarak antar koloni sebesar diameter koloni terkecilnya dapat dihitung sebagai satu koloni individual. Yang kedua, suatu koloni yang bersinggungan atau saling bertindihan dihitung sebagai satu koloni. Namun, apabila memiliki penampakan yang berbeda, maka dihitung sebagai dua koloni. Yang ketiga, untuk koloni yang bergabung membentuk rantai tapi dapat dibedakan koloni penyusunnya, maka dapat dihitung sebagai beberapa koloni. Namun, jika gabungan koloni yang saling bertindihan tersebut tidak dapat dibedakan, maka dihitung satu koloni. Analisis sitimetri atau volumetri merupakan suatu cara analisis jumlah berdasarkan pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya yang akan direaksikan dengan larutan contoh yang ditetapkan kadarnya. Larutan yang diketahui konsentrasinya disebut dengan penitrat atau titrat, di mana larutan ini volumenya akan ditentukan berdasarkan reaksi dengan titrat hingga didapat titik akhir. Larutan ini akan ditempatkan ke dalam suatu wadah yang disebut dengan buret. Sementara itu, larutan yang dicari konsentrasinya dengan volume terukur disebut titrat. Larutan ini akan ditempatkan dalam wadah Erlenmeyer. Titrat akan dititrasi dengan titran hingga didapatkan titik akhir. Titik akhir adalah titik di mana penitaran harus diakhiri sesuai dengan indikator yang digunakan. Indikator adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan dalam penitran yang memberikan perubahan warna atau kekeruhan pada waktu titik akhir dicapai. Jadi dengan adanya indikator, kita bisa menentukan titik akhir dari suatu penitaran. Untuk proses titrasi dapat dilihat pada gambar, di mana pada gambar tersebut terlihat adanya bagian buret, stopcock,
Erlenmeyer, serta larutan asam di dalamnya, sehingga reaksi dasar antara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan berikut, di mana ketika analit dan titran direaksikan akan menghasilkan suatu hasil reaksi. Metode analisis titimetri ini didasarkan pada hubungan stokiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Dalam analisis metode titimetri, tidak semua reaksi dapat digunakan sebagai dasar analisis titimetri. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, reaksi harus berjalan sesuai persamaan reaksi tertentu tanpa reaksi samping. Yang kedua, reaksi harus berjalan lengkap pada titik ekuivalensi. Yang ketiga, titik ekuivalensi dapat ditentukan dengan menggunakan suatu metode tertentu. Dan yang keempat, reaksi hendaknya berjalan dengan cepat sehingga titrasi dapat selesai dalam hitungan menit. Dalam analisis metode titimetri, terdapat beberapa contoh reaksi yang digunakan untuk titrasi, yaitu reaksi asam basa, reaksi redoks, reaksi pengendapan, dan reaksi pembentukan kompleks. Salah satu contoh analisis titimetri yang dilakukan pada saat praktikum adalah reaksi NaOH dan HCl yang menghasilkan NaCl dan H2O. Pada titrasi ini, indikator yang digunakan adalah indikator pp. Dari reaksi ini dapat diketahui bahwa NaOH merupakan penitrasi atau titran, sedangkan HCl merupakan senyawa yang dititrasi atau titrat. Dan hasil atau produk dari titrasi asam basa tersebut adalah garam NaCl dan air H2O. Titrasi antara HCl dengan NaOH disebut juga dengan reaksi penetralan, karena reaksi titrasi ini berasal dari asam kuat yang berupa HCl dan basa kuat yang berupa NaOH. Secara teori dan percobaan secara langsung, dari reaksi titrasi ini diperoleh titik ekuivalensi pada pH 7 dan perubahan warna pada larutan dari tidak berwarna menjadi merah muda. Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan cara penimbangan. Tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel, kemudian dilakukan pengendapan. Pengukuran dalam metode gravimetri adalah dengan penimbangan. Banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa molekul, dan berat endapan hasil reaksi. Persyaratan pada analisis gravimetri yaitu zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung. Endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Analisis gravimetri dapat dilakukan dengan cara pengendapan, penguapan, dan elektrolisis. Yang pertama, metode pengendapan. Metode pengendapan sampel yang akan ditentukan dengan gravimetri ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan sangat kecil, sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100-130 derajat Celcius atau dipijarkan pada suhu 800 derajat Celcius tergantung suhu dekomposisi dari analit. Yang kedua, metode penguapan. Digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Cara yang dilakukan dalam metode ini adalah dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu, sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelumnya dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Pemanasan untuk menguapkan air kristal adalah 110-130 derajat Celcius. Garam-garam anorganik banyak yang bersifat hidroskopis, sehingga dapat ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai air kristal. Yang ketiga, metode elektrolisis. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya, misalnya mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Suatu analisis gravimetri dilakukan apabila kadar analit yang terdapat dalam sampel relatif besar sehingga dapat diendapkan dan ditimbang. Apabila kadar analit dalam sampel hanya berupa unsur pelarut, maka metode gravimetri tidak mendapat hasil yang teliti. Contohnya seperti pada hasil praktikum gravimetri yang telah dilakukan, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel. Dari tabel didapatkan hasil yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Untuk faktor gravimetri yaitu 0,24. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus faktor gravimetri sama dengan BM zat yang dicari
dibagi Bm senyawa yang diendapkan, di mana Bm zat yang dicari yaitu ArCl adalah 35 dan Bm senyawa yang diendapkan yaitu MrAgCl adalah 143. Untuk berat kertas saring yang telah ditimbang sebelumnya yaitu 0,96 gram. Berat sampel yang digunakan yaitu 1 gram. Untuk berat endapan didapatkan dengan melakukan pengurangan berat endapan yang ditimbang dikurang berat kertas saring, di mana berat endapan yang ditimbang didapat yaitu 2,07 gram, 2,03 gram, dan 2,35 gram, sehingga didapatkan hasil berat endapan seperti pada tabel. Selanjutnya berat Cl dapat dicari menggunakan rumus berat endapan dikali dengan faktor gravimetri, di mana berat endapannya yaitu 1,11 gram, 1,07 gram, dan 1,39 gram, serta untuk faktor gravimetrinya yaitu 0,24, sehingga didapatkan berat Cl seperti pada tabel. Untuk persentase Cl dalam sampel, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus massa Cl per massa sampel dikali 100%. Untuk rata-rata kadar Cl pada sampel dapat dihitung dengan menambahkan 3 kali pengulangan dari berat Cl dibagi dengan jumlah pengulangan. Dan untuk standar defisiasi dapat dicari dengan menggunakan rumus di mana yang kita butuhkan yaitu nilai X dan X kuadrat. Maka hasilnya dapat kita lihat pada perhitungan pada gambar. Spektrofotometri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Diketahui bahwa setiap materi dapat memantulkan, menyerap, atau meneruskan energi cahaya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Sifat ini sangat tergantung dari energi yang dimiliki oleh materi tersebut, di mana energi pada suatu materi berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Alat yang digunakan dalam analisis spektrofotometri ini ialah spektrofotometer. Prinsip dasar dari spektrofotometer adalah hukum Lambert-Beer. Sinar dari sumber cahaya akan diteruskan menuju monokromator, di mana di dalam monokromator terdapat 3 bagian, yaitu pintu masuk, penyebaran cahaya, dan pintu keluar. Cahaya dari monokromator akan diarahkan terpisah melalui sampel dengan cermin berotasi. Selanjutnya, detektor akan menerima cahaya dari sampel secara bergantian. Sinyal listrik dari detektor akan diproses, lalu akan diubah ke bentuk yang dapat dibaca. Untuk prinsip kerja spektrofotometer sendiri, semuanya berdasarkan hukum Lambert-Beer. Jadi ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada 3 hasil yang bisa terlihat. Pertama, sebagian cahaya tersebut akan diserap. Kedua, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali. Dan yang ketiga, sebagian cahaya juga akan diteruskan. Dalam prinsip kerjanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menghasilkan hasil analisis yang maksimal. Yang pertama, radiaksi yang dipakai sudah pasti harus monokromatik. Yang kedua, tidak adanya pengaruh molekul lain ketika sinar tersebut diserap oleh larutan yang juga memiliki molekul lainnya. Yang ketiga, radiasi yang diserap oleh sampel tidak akan menimbulkan reaksi kimia apapun. Yang keempat, larutan yang diukur harus benar-benar jernih. Dan yang kelima, konsentrasi analit harus termasuk rendah. Komponen-komponen spektrofotometer yaitu yang pertama sumber energi cahaya. Sumber sinar atau sumber radiasi dari spektrofotometer UV phase ini berasal dari beberapa jenis lampu seperti lampu hidrogen, lampu deuterium dengan panjang gelombang 180 sampai 350 nm, lampu xenon, dan lampu pijar tungsten dengan panjang gelombang 350 sampai 2500 nm. Yang kedua, monokromator. Monokromator pada spektrofotometer UV phase ini berfungsi untuk memecah sumber radiasi yang memiliki pita energi lebar atau polikromatis menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator mampu menghasilkan radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35 sampai 0,1 nm. Yang ketiga yaitu wadah sampel atau kuvet. Wadah sampel atau kuvet terbuat dari kuarsa atau silika untuk penggunaan radiasi UV dan terbuat dari gelas biasa atau kuarsa untuk radiasi sinar tampak. Kuvet berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Kuvet memiliki ketebalan yang bervariasi, yaitu dari 1 sampai 10 cm. Posisi penempatan kuvet pada instrumen spektrofotometer UV phase adalah permukaan kuvet tegak lurus dengan datangnya radiasi, sehingga kehilangan radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Dan yang keempat yaitu detektor. Detektor pada spektrofotometer UV phase berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor spektrofotometer UV phase adalah memiliki sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi, memiliki waktu respon yang singkat dan juga stabil. Kromatografi merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan suatu campuran pada kromatografi dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam 2 fase, yaitu fase stasioner dan fase gerak.
Fase stasioner biasanya berupa permukaan yang luas, sementara fase gerak biasanya berupa cairan yang bergerak lambat. Fase stasioner dapat berupa padatan atau cairan. Fase gerak dapat berupa cairan atau gas yang bergerak di sepanjang fase stasioner. Cairan fase gerak biasa disebut dengan eluen. Eluen ini dibiarkan bergerak di sepanjang fase stasioner sambil membawa zat yang akan dipisahkan. Pergerakan ini bisa berupa pergerakan naik atau pergerakan turun. Selama proses pemisahan, zat terlarut yang akan dipisahkan akan bermigrasi sepanjang fase stasioner. Dasar pemisahan terletak pada kemampuan bermigrasi yang berbeda untuk setiap zat terlarut. Pergerakan zat terlarut dipengaruhi oleh resultan dari seberapa kuat fase stasioner menahan zat terlarut dan seberapa kuat fase gerak atau eluen membawa zat terlarut. Kekuatan fase stasioner menahan atau kekuatan fase gerak membawa zat sangat tergantung dari polaritas keduanya. Dengan demikian, pengaturan polaritas pada fase stasioner dan fase bergerak memainkan peran penting dalam pemisahan melalui kromatografi. Identifikasi zat terlarut dapat dilakukan apabila zat tersebut memiliki warna tertentu, sehingga dapat diberi tanda. Pada kasus di mana zat yang terlarut yang telah berhasil dipisahkan tidak memiliki warna, maka perlu dicari cara untuk mengamatinya. Misal dengan meletakkannya di bawah sinar ultraviolet untuk senyawa yang berpendar atau disemprotkan dengan nihidrit untuk asam amino. Apabila posisi zat terlarut telah diketahui, maka dapat diukur jarak zat tersebut bermigrasi. Adapun identifikasi zat yang berhasil dipisahkan dilakukan dengan menghitung RF, yaitu RF sama dengan D per F, di mana RF adalah retention factor atau faktor retensi, D adalah jarak migrasi zat atau spot warna, dan F adalah jarak migrasi larutan fase gerak atau eluen. Pada gambar dapat dilihat bahwa ada 3 jenis sampel yang digunakan. Zat 1 dan 2 merupakan senyawa standar dan zat 3 merupakan sampel yang akan dipisahkan. Dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwa nilai F-nya yaitu 7,5 cm, sementara nilai D-nya untuk sampel 1 adalah 2,7 cm. Sehingga RF zat standar 1 dapat dihitung dengan RF sama dengan 2,7 per 7,5. dengan hasil 0,36. Dengan menggunakan cara yang sama, dapat diketahui nilai RF standar 2 dan RF komponen A dan B, yang merupakan hasil pemisahan sampel zat 3. Dari kesamaan nilai RF-nya, maka dapat disimpulkan bahwa komponen A merupakan senyawa standar 1, sementara komponen B merupakan senyawa standar 2.